Siapa sangka, kemenangan timnas Indonesia U22 atas Myanmar justru memunculkan pengakuan mengejutkan dari kubu rival. Pelatih Thailand U22, Tawachai Damrong Ongtrakut, secara terbuka mengaku kagum setelah menyaksikan Garuda Muda menang 3-1 dan memastikan tiket semifinal SEA Games 2025. Pernyataannya langsung mengundang perhatian publik Asia Tenggara dan membuat banyak pihak terkejut dengan pujian yang datang dari calon lawan terberat. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Sejak menit-menit awal pertandingan, suasana di stadion sudah terasa tegang. Setiap sentuhan bola dari para pemain timnas Indonesia U22 seolah membawa beban harapan jutaan pendukung. Tekanan besar itu terlihat jelas dari cara mereka memulai laga, dengan tempo tinggi dan keberanian untuk langsung menekan pertahanan Myanmar. Beberapa peluang sempat tercipta melalui pergerakan agresif di sisi sayap dan bola-bola panjang yang diarahkan ke kotak penalti. Mauro Zylstra berkali-kali mencoba membuka ruang, sementara rekan-rekannya terus mencari celah di antara rapatnya barisan belakang Myanmar. Meski begitu, penyelesaian akhir belum kunjung menemui hasil. Lemparan ke dalam jarak jauh dari Robbie Darwish menjadi salah satu senjata utama Indonesia. Bola-bola yang meluncur ke area berbahaya sempat membuat lini belakang Myanmar panik. Namun, ketenangan bek lawan masih mampu menggagalkan peluang-peluang tersebut. Myanmar sendiri tidak hanya bertahan. Mereka sesekali melancarkan serangan balik cepat yang memaksa lini belakang Indonesia tetap waspada. Beberapa kali bola berbahaya masuk ke area pertahanan Garuda Muda, memunculkan momen-momen yang membuat penonton menahan napas. Ketika pertandingan berjalan semakin intens, justru Myanmar yang berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Gol yang tercipta pada menit ke-29 itu seakan menusuk mental para pemain Indonesia. Stadion mendadak sunyi, dan ekspresi tegang terlihat di wajah para pemain serta staf pelatih. Tertinggal satu gol tidak membuat Indonesia kehilangan arah. Justru setelah gol tersebut, penguasaan bola semakin dominan. Para pemain mulai bermain lebih sabar, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, sambil mencari celah untuk menembus pertahanan lawan. Beberapa peluang emas tercipta, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Tendangan dari luar kotak penalti melenceng tipis, sundulan hasil situasi bola mati belum menemui sasaran, dan kiper Myanmar tampil cukup sigap. Menjelang akhir babak pertama, tekanan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Gol penyeimbang tercipta pada menit ke-45, memulihkan kepercayaan diri seluruh tim. Sorak-sorai pendukung Indonesia kembali menggema, menjadi suntikan energi yang sangat berarti. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil dengan determinasi yang lebih kuat. Setiap pemain terlihat berani mengambil risiko, baik dalam duel 1 lawan 1 maupun dalam melakukan pressing tinggi. Myanmar dipaksa bermain lebih dalam dan kesulitan mengembangkan permainan. Pelatih Indra Syafri melakukan penyesuaian taktik dengan cermat. Pergeseran posisi pemain membuat aliran bola Indonesia semakin hidup. Transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung cepat dan terorganisir. Di lini tengah, Ivar Jenner tampil sebagai sosok sentral. Ia mengatur tempo permainan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, dan memastikan keseimbangan tim tetap terjaga. Keberadaannya membuat Indonesia tidak mudah kehilangan kontrol meski berada dalam tekanan. Duetnya dengan Rivaldo Pakpahan menjadi fondasi yang kokoh. Keduanya saling melengkapi, satu menjaga ritme dan satu lagi agresif memutus aliran bola lawan. Kombinasi ini membuat Myanmar kesulitan membangun serangan dari tengah. Di sisi lain, Rafael Struijk menunjukkan peran yang sangat penting. Ia tidak hanya kreatif dalam menyerang, tetapi juga disiplin membantu pertahanan. Beberapa kali ia berhasil memotong serangan balik Myanmar yang berpotensi berbahaya. Di lini depan, Mauro Zylstra terus bergerak tanpa lelah. Meski mendapat penjagaan ketat, ia tetap mampu menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Pergerakannya menarik perhatian dua bek Myanmar, membuka peluang bagi pemain lain untuk masuk ke area berbahaya. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin memuncak. Indonesia tahu bahwa 1 gol saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Intensitas serangan pun meningkat drastis di menit-menit akhir. Pada menit ke-88, momen yang ditunggu akhirnya tiba. Umpan lambung yang terukur disambut dengan sundulan, bola liar jatuh ke kaki Jens Raven, dan tanpa ragu ia melepaskan tembakan yang berujung gol. Stadion pun bergemuruh. Gol tersebut mengubah atmosfer pertandingan sepenuhnya. Myanmar tampak kehilangan fokus, sementara Indonesia semakin percaya diri. Tambahan waktu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Garuda Muda. Di menit-menit akhir injury time, Jens Raven kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya memastikan kemenangan 3-1 dan menutup pertandingan dengan sempurna. Para pemain berlari ke pinggir lapangan, merayakan kemenangan penuh emosi. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin.
Ini adalah bukti kebangkitan mental timnas Indonesia U22 setelah sebelumnya sempat diragukan. Mereka menunjukkan bahwa tekanan besar justru mampu melahirkan performa terbaik. Hasil pertandingan ini juga menghadirkan drama di klasemen. Indonesia dan Malaysia mengoleksi poin yang sama, dengan selisih gol yang identik. Situasi ini membuat penentuan runner-up terbaik menjadi sangat menegangkan. Pelatih Thailand U22, Tawachai Damrong Ongtrakut, mengaku terkejut dengan perkembangan Indonesia. Ia menyebut permainan Garuda Muda penuh energi, keberanian, dan ketenangan yang jarang dimiliki tim muda dalam laga penentuan. Menurutnya, Indonesia layak melangkah ke semifinal bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena karakter yang ditunjukkan di lapangan. Ia bahkan secara terbuka menyatakan lebih memilih menghadapi Indonesia dibanding Malaysia di babak 4 besar. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak, namun sekaligus menjadi pengakuan atas kualitas permainan Indonesia. Bagi pelatih Thailand, menghadapi Indonesia justru lebih menantang dan memotivasi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Ia menilai pertandingan melawan Myanmar sebagai salah satu penampilan terbaik timnas U22 dalam beberapa tahun terakhir. Erick melihat perubahan besar dalam mental dan kebersamaan tim. Kekalahan dari Filipina di laga awal justru menjadi titik balik yang memperkuat karakter para pemain. Mereka belajar dari kesalahan dan bangkit dengan cara yang mengesankan. Ia juga memuji keputusan taktis pelatih Indra Syafri yang dinilai sangat tepat. Fleksibilitas formasi dan kedisiplinan pemain dalam menjalankan instruksi menjadi kunci keberhasilan. Nama Ivar Jenner secara khusus mendapat sorotan. Erick menilai sang gelandang bukan hanya piawai secara teknis, tetapi juga menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat di usia muda. Kemenangan ini akhirnya memastikan langkah Indonesia ke semifinal SEA Games 2025. Lebih dari sekadar lolos, pertandingan ini menjadi simbol bahwa Garuda Muda sedang tumbuh menjadi tim yang matang, berani, dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan.